Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 19 November 2024. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 3. Yohanes menegaskan, jika ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama-sama dengan dia. Orang harus berjaga-jaga, bersiap-siap, menantikan datangnya Anak Manusia yang datang seperti pencuri. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10, kita akan mendengarkan Yesus dan Sakeus pemungut cukai. Digambarkan bagaimana Sakeus penasaran dan ingin melihat Yesus. Orang apakah Yesus itu yang terkenal dielu-elukan? Karena ia berbadan pendek, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ia terkejut ketika Yesus sampai di dekat pohon itu, melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun dan mewujud nyatakan sukacitanya, mengundang Yesus makan bersama dengan orang-orang yang sebangsa Sakeus. Meskipun orang lain bersungut-sungut, Sakeus berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus menutup kisah ini dengan menegaskan, orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, pesannya amat jelas bahwa orang harus berjaga-jaga. Orang harus menantikan dengan penuh sigap, penuh kesiapan. Dan orang hendaknya membukakan pintu apabila Anak Manusia datang mengetuk. Anak Manusia akan masuk, mendapatkan dia, dan makan bersama mereka yang membukakan pintu. Pertanyaan, bagaimana cara kita bersiap-siap menantikan datangnya Anak Manusia?
Berkali-kali saya katakan, berjaga-jaga berarti mengarahkan pandangan hanya kepada Dia yang kita nanti-nantikan, yakni kedatangan Anak Manusia. Dari bacaan Injil sungguh luar biasa. Sakeus yang hanya penasaran untuk melihat orang apakah Yesus itu, ternyata mendapatkan lebih dari yang ia inginkan. Ia tidak hanya melihat Yesus, tetapi ia dipanggil oleh Yesus. Sakeus, segera turun, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Apa yang awalnya ia inginkan, hanya ingin tahu karena penasaran siapa Yesus. Namun ia mendapatkan belas kasih Allah. Yesus mau menumpang di rumahnya. Perjumpaan dengan Yesus bagi Sakeus mengalahkan segala-galanya. Bahkan uang pun dan kekayaan tidak berarti sama sekali. Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan dengan Yesus mengubah semuanya. Harta, kekayaan tidak berarti. Bahkan kalau kita melihat Paulus juga mengatakan, perjumpaanku dengan Yesus membuat yang lain kuanggap sampah. Itu berarti yang paling penting adalah berjumpa dengan Yesus. Apapun juga yang menghalang-halangi perjumpaan dengan Yesus harus disingkirkan. Yesus menjadi nomor 1. Kita bersyukur Sakeus berikan teladan kepada kita bahwa berjumpa dengan Yesus menjadikan semuanya tidak berarti. Bagi Sakeus, memberikan separuh miliknya kepada orang miskin sebagai bentuk mau mengikuti Yesus. Ia tidak lagi mengandalkan harta benda, kepandaian, kekuasaan. Ia mengandalkan Yesus yang adalah utusan Bapa. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh hidup Sakeus yang menjadi orang penuh perhatian, penuh kasih sebagai perwujudan Injil. Kita semua sudah berjumpa dengan Yesus lewat pembaptisan. Pertanyaannya adalah, apakah aku sudah merubah hidupku dari manusia lama kepada manusia baru? Tidak lagi mengandalkan kekayaan, harta benda, kekuasaan, kepandaian, melainkan
mengandalkan Yesus. Semua talenta yang kita miliki, kita pergunakan untuk mewujud nyatakan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita yang sudah dipilih Allah benar-benar mampu mengubah hidup dunia kita menjadi hidup ilahi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami disilokan oleh harta benda, kepandaian, kekuasaan, dan kehebatan, sehingga seringkali mengabaikan Engkau. Dikuatkan oleh sabdamu, mampukanlah kami untuk seperti Sakeus, meninggalkan semuanya demi mengikuti Yesus Putramu. Semoga iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, sehingga dalam situasi apapun, iman kami tetap kuat dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga dengan demikian, kami menomorsatukan Yesus Putramu di dalam hidup kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk usahanya agar berhasil. Agar akhirnya umat tetap merasakan kasih setia-Mu. Maka bantu dan sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan untuk terus mengikuti, memiliki, mewujud nyatakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja melayani umat lewat doa-doa, lewat pemberian tenaga, waktu, dan karya, serta dana yang benar-benar mendukung gereja dalam pewartaan kabar gembira. Terima kasih juga atas seluruh prasasta panjenengan dalam ambil bagian membantu tanah misi, membantu paroki lain yang mencari dana, dan membantu teman-teman yang kena dampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Semoga Tuhan berkenan membalas budi baik panjenengan dengan kesehatan yang prima, kesejahteraan, keselamatan. Mari kita wujud nyatakan gereja yang peduli kepada sesama, hingga akhirnya kita benar-benar menjadi
murid-murid Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.